yang tidak sadar dalam hatinya. Karena di dalam Al-Quran telah menjelaskan surat An-Nur ayat 5 sampai ke ayat 15 kalau tidak salah. Supaya kita sadar seperti apakah kita pulang, jadi apakah kita pulang, siksaan apakah yang kita akan dapat. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi ja'ala syamsa diya'an wal-qamara nur wa qaddara manazila lita'lamu adadahu wal hisab lan hitungannya. Allah menciptakan matahari ini, Allah menciptakan bulan ini, Allah menciptakan hari ini, Allah menciptakan malam ini. Bukan untuk bersenang-senang dan bukan untuk lupa kepada Allah dan bukan untuk kehidupan dan kemewahan di dunia. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala ini menciptakan matahari, bikin terang di dalam waktu hari, bikin gelap di dalam waktu malam. Ternyata terangnya ini untuk selalu mengabdi kepada Allah. Adanya tubuh ini, Allah yang selalu bertajalli di dalam tubuh kita, selalu kerja ke sana kemari melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Ternyata kebanyakan manusia ini selalu menyekutukan Allah, selalu mengikuti ajakan syaitan. Dicontohkan dengan kegelapan, Allah akan memberikan kegelapan. Di manakah Allah telah memberikan kegelapan? Contoh, bila mana manusia selama ini lupa kepada matahari, lupa ke waktu siang, lupa perintah Allah dan Rasulnya, akan gelap di dalam hatinya. Selalu yang ada adalah hawa-hawa nafsu dunia. Makanya hati itu tak mau kembali, hati susah untuk kembali, karena dijadikan darah dan dagingnya tiada lain dari barang yang dilarang oleh Allah. Itulah manusia akan masuk di dalam zona gelap. Dengan kegelapan itu, maka bila mana dia telah Allah telah memanggil kepada kita, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, maka rohanianya itu akan tinggal di tempat kegelapan, yaitu alam barzakh, yaitu adalah alam genderuwo, yaitu adalah alam ciber, yaitu adalah alam pocong, yaitu adalah alam kuntilanak. Itu manusia akan berlaku seperti itu. Jangan heran dan jangan bingung karena manusia ini selalu banyak di dalam kegelapan. Karena yang merasa terang ini adalah matahari, padahal ada yang lebih terang lagi. Contoh, kita dengan terangnya matahari kita bisa mencari rezeki dari Sabang sampai Merauke. Rezeki yang kita dapat seperti apakah yang kita dapat selama ini rezekinya? Mungkin halal, mungkin haram, tergantung yang telah menyimak di dalam batin. Kalau orang yang sudah tahu perkara halal dan haram, berarti sudah bisa memisahkan, yufarriqu bainal haq wal batil, bisa memisahkan mana haram mana halal. Itulah Allah menciptakan matahari.
Makanya bila mana manusia yang sudah sering mengikuti babakan kajian, babakan hakikat, sedikit-sedikit akan muncul rasa terang di dalam hati, mengetahui tentang yang digaibkan oleh pikiran kita. Maka disitulah akan terbuka. Ketika manusia sudah diberikan cahaya di dalam hatinya, apalagi ketemu sama Allah, maka ruhannya akan diberikan cahaya. Cahaya manakah yang dia telah dapat? Pertama, cahaya thariqah dulu, cahaya perjalanan. Ketika berjalan terus dan berjalan terus untuk menuju kepada Allah, akan diberikan cahaya ma'rifat. Seandainya manusia kalau sudah diberikan cahaya ma'rifat di dalam batinnya, akan mengenal kepada Allah. Ketika manusia belum mengenal kepada Allah, datanglah ke tempat babakan ngaji tauhid atau babakan hakikat. Insya Allah yang akan memberikan terang, Allah akan memberikan cahaya. Ternyata manusia ini di dalam surat Yunus menjelaskan ayat yang berapa? Kita baca dulu ayat yang ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yarjuna liqa'ana wardu bil hayati dunya watma'u biha walladzina hum an ayatina ghafilun. Innal ladzina sanyanya jelma la yarju al-hayat panggil liqa rabbi dengan Allah. Tinggal tanya diri kita. Kalau ini ngaji babakan jasmani, pastinya orang yang ingin sholat, sedekah, berhenti dengan kelakuan kalau syariat, pengennya tak ada kalau syariat, tak ingin sedekah, tak ingin berhenti segala apapun yang selama ini kita lakukan. Ini cerita gak bakalan cerita karena orang itu banyak secara syariat keinginan. Tapi cek di dalam hati kita ini. Perlu dicek, kalau tidak dicek gak bakalan ketahuan. Cara ngeceknya inilah, saya akan mengecek, akan ada jawaban di dalam hatinya masing-masing. Terasa dengan merasakan dengan adanya cahaya, terasa dengan cahaya adanya cahaya jalan Allah. Kita cek di dalam hati kita. Kita coba datang ketika kita melakukan sholat, tanya, apakah ada di dalam hati kita pengen ketemu sama Allah? Ternyata nggak ada. Cek, apakah ada datang ke majelis barakatul karamah pengen ketemu sama Allah? Gak ada. Apakah ada pengen ketemu sama Allah ketika kita melakukan puasa? Gak ada. Pengen ketemu sama Allah? Gak ada. Kenapa harus bisa menjawab seperti itu? Saya memponis gak ada. Yang ada hati itu bila mana datang ke tempat pengajian pengen apa? Bila mana datang ke pengajian itu pengen pinter, pengen ngerti, pengen istiqomah. Ada nggak begitu sama? Cek. Sedikit ada kembali kepada Allah bila mana sudah terang
itu seharusnya pengen ketemu sama Allah, bukan pengen ketemu sama ganjaran. Pengen fadilah, pengen harta, pengen usaha yang ada. Berarti mana bisa balik ke Allah? Sedangkan kata Allah di dalam surat Toha, wa anibu ila rabbikum, balik. Cek, ada nggak? Ada nggak jam? Nggak ada aja. Datang ke dia pengen lagi ke kebodohan. Berarti hubungan kesenangan mata kelompok duit disebutnya asal di surga, tapi hatinya gelap. Doa yang anar dalam panas. Itulah manusia yang bakaran seperti itu. Kebanyakan termasuk 99% kebanyakan tidak ada orang ketika melakukan apapun ngomong lama di luar ibadah mah, di dalam ibadah pun kalau hatinya tertutup maka orang itu pengen ketemu dengan fadilah. Betul, sangat betul kuadrat. Ketika kita melakukan sholat tasbih dilihatnya apa? Dilihatnya ganjaran Tuhan tahu kecuali Allah. Benar? Karena sholat tasbih itu menyucikan dari kekotoran. Ternyata rohaniahnya masih dalam keadaan kotor. Ternyata masih bawaan hawa nafsu. Berarti iblis yang selama ini kita datangi paingan awak kering, paingan kena kusabet, paingan kena kuteru, paingan kena omongan batur, paingan ku pemanika nyeri. Nyeri ku pemanika. Benar Miki. Sadar. Datang kalian disadar ke konon. Datang kalian silaturahmi. Inilah silaturahmi pertemuan menjadi rahmat. Siapa tahu Allah lewat kekejetan suku, lewat diruqyah kurang bisa mereka Gusti. Caranya Allah ingin mengembalikan manusia ini seperti ini. Kalau mengerti dengan pemahaman seperti ini Bang Miki, karena orang datang melaksanakan gaji, ternyata orang tujuan lain dari gaji datang ke dia kebanyakan gaji. Itulah rahmat Allah, itulah kayaan Gusti Allah. Maka kalau udah balik ternyata enak kalau mesti gitu. Itulah Masya Allah. Supaya ketemu layar itu tidak ada manusia ingin kembali, karena manusia asal dari alam lahut, dari ruh dari Gusti Allah atau dari surga Allah. Ternyata rek balik dari ke surga, ternyata rek balik ke alam lahut susah. Bakal balik ke Allah itulah bukan jasmani. Jasmani mah juga bakal balik ke tanah. Ruhaniah harus dipanggil inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dari Allah akan kembali ke Gusti. Ternyata orang di alam kegelapan yang ada. Kalau dengan di alam kegelapan, Masya Allah, Rabbuna Karim, akan selalu ada siksaan di alam kegelapan. Contohnya begini,
Kalau posisinya kita ini di alam kegelapan, ketika manusia rohania dalam keadaan gelap, tadi Allah menciptakan matahari itu untuk contoh secara fisik. Allah menciptakan keilmuan ini adalah untuk membimbing kepada Allah, yaitu dalam keadaan terang rohani. Rohani dalam kegelapan berarti selalu dapat sisaan dari Allah. Manakah sisaan dari Allah? Contoh sekarang, manusia ketika rohaniahnya masih dalam keadaan gelap akan mendatangkan siksa. Rasanya bagaimana? Coba aja. Kalau secara dohir mah adalah lewat penyakit, dohir gitu. Dohir itu termasuk salah satu manusia yang kegelapan. Bila mana datang sisa, bila mana istri minta cerai, itu sisa. Karena kegelapan. Maka tidak selesai Allah akan memberikan kegelapan. Karena di dalam Al-Quran, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asfalaha, ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala yang sarapan sengaja ini. Dihapura menjadi 5. Kedua kalimat dicarikan baik-baik. Kembali, insyaallah. Bila manusia dalam keadaan kegelapan di dalam hatinya, selalu bila mana kekurangan ekonomi, kekurangan dengan guncangan, karena badan ini selalu diguncang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rasa kekurangan, dengan rasa kebutuhan, dengan rasa terberhenti itu rasa di dalam dada kita ini, berarti manusia ini diguncang dalam badannya. Akan datang di dalam dada yang selama ini kita diberatkan. Bisakah mobil, bisakah istri, itu akan dikeluarkan. Wa akhrajatil ardu asfah, akan dijual mobil, akan diceraikan pemajikan, akan budak di situ digini. Wah, beres lah begitu dalam bulan sisi dalam kegelapan. Itu di alam barzah selama masih di dunia. Ruhaniah masih jatuh, beres, nggak bakal beres kalau ketemu balik, nggak bakal beres sampai ke akhir hayat, nggak bakal beres, nggak, karena masih dalam kegelapan. Kecuali bila mana manusia ingin kembali, yarju ila rabbih falyamal sholih. Bila mana engkau, bila mana siapapun yang ingin kembali baru sampai, bukan cuma ukur dohir ukur. Kalau sholat itu tapi lewat ngaji bawakan mereka tahu pastinya jalan pulang. Gak masalah tahu, gak bakal tidak tahu. Kecuali kalau terbatas ngaji, terbatas ukur ngaji baru sampai mereka udah. Akhirnya ngaji siapa kena ngelaksanakan dalam syariat udah. Gak bakalan tahu dah. Jangan balik. Masih cacat. Ternyata inilah ngaji syariatullah, yaitu supaya bisa kembali ke Allah lewat ngaji babakan tauhid nabi ilmu syariat hakikat. Karena kita anak banyak orang karena merasa sudah bisa ngaji, orang ngaji. Walah,
minal mahdi ila tini ais nabi dari ketahuan di sini sekarang bakasna ngalakel ketahuan insya karena manusia lamun geus aya rasa geus bisa ngaji geus tahu tentang babakan hakikat ngaji itu pura-pura ngaji pasti pura-pura nah apa pura-pura waktu kemarin diceritakan enggak itu orang pasti tahu merasa di dalam dirinya sudah tahu merasa awal di dalam hati sudah merasa tahu kan tidak mau ngaji enggak orang pasti merasa seperti itu. Ternyata sampai ke ilalah itu bagaimana Nabi sampai ke kubur. Kalau manusia melakukan tolak ilmu sampai ke ilalah terus mencari ilmu syariat oleh kata ges ma'rifat sampai ke sana manusia itu tidak ada melakukan ibadah para jemaah. Yang ada ngerti kan Gusti, yang ada bahkan dirinya sudah tidak ada kan yang ada hanya Allah. Yang ibadah itu adalah Allah. Geus eureun kana tumaot ngaranna kana eureun di imah nabina. Tak terbatas hadis Rasul teh. Kunaon tara ibadah luka eta model kitu sieun teh boga jamaah. Sieun eueuh mere duit. Antara pisan bingung aja. Kebanyakan mah belum diberi pak. Loloban tadi sok sieun berjamaah kasihku terus ada gajinya. Udah ada duit, udah ada uang. Saya nggak sedih. Sebab tidak ada orang melaksanakan ibadah, oke? Jangan jelma anu ke dalam sadar ini pengen ketemu sama kebanyakan pengen lebih bagus ya. Pengen istiqomah. Istiqomah itu masih babakan syariat itu bagus, tapi tidak babakan hakikat tarekat istiqomah adanya masih menyebutkan Allah dengan istiqomah. Parah ini ngaji bapak di istiqomah di bapak. Aduh, mangkilan meninggal di baheula urang hayang Balapah istiqomah di pepret. Nah, tingkatan-tingkatan itu boleh secara syariat orang mah hayang istiqomah dari syariat. Ngan ari geus ka dieu mah naonnya ngan sa. Nah, rek neangan Gusti Allah. Jelema bila mana mencium tangan guru, mencium tangan Habib, pengen apa? Barokah. Bingung-bingung teh jawab teh. Kebanyakan pengen barokah. Boleh babakan syariat itu mengatakan memang seperti itu mendapatkan dan mencari barokah. Nyium tangan guruna dicium luhur harapna dicium tarapna dicium buntuna. Pengen barokah. Benar? Ada dalam hati, ada yang pengen ketemu sama Allah. Ternyata Ruhaniah kurang masih bersandar dengan barokah. Kalau orang bercium tangan seperti apa silaturahmi, makanya kata silat pertemuan dohir melalui dan antara silaturahmi pertemuan sama kami langsung dijadikan oleh Allah rahmat, maka diberhentikan duduklah di sini mengiringi dengarkan kan ini rahmat kan Gusti Allah. Kurang ngelaksanakan seperti pengen seperti apa? Kalau secara syariat boleh nggak apa-apa, tapi ruhaniah harus ketemu sama Allah. Kenapa harus ketemu
situ ada Allah, ini adalah Allah mencium Allah. Kuduna ruhani yang seperti ini, tetapi hamba mencium ada kata barokah, tiada lain hanya Allah. Secara dohir adalah barokah itu adalah makhluk, kalau secara hakikat itu adalah semuanya hanya Allah. Jadi mau mencium tangan gabon seharusnya tidak. Ini secara bibirnya adalah ruh. Kalau orang nggak bimbing secara fisik, orang bekah habib ulah cium tangan. Nah, ruhnya perlu dibimbing. Wahai para hamba-hamba, para pecinta-pecinta habaib, bila mana engkau mencium dengan syariat Allah, syariatnya adalah ayat dohir para habib, hakikat coba ruhna langsung sambung ke Gusti Allah. Kalau disambung ke Gusti Allah nyampe ke syariat Allah, nyampe. Maka bakal datang anu tadi keinginan kata barokah. Anu ayat bersandar kata barokah, apakah ayat barokah bisa merek? Tidak. Yang merek itu hanya Allah. Nu merek barokah teu merek. Itu masih dalam babakan makhluk. Secara syariat itu enak nak ngaji dalam wujud ilmu teknik itu. Jadi dari lepaskan bina syariat karena senang disampaikan karena syariat tuh Allah cuma ukur bahasa hakikat ukur, jadi sok dibuang syariatna, jadi loba di Ahmad Musareke didinya. Jadi ayana Nabi Tukim ayah Eden. Inilah aswaya ahli sunnah wal jamaah. Banyak orang seperti makanya kitanya jangan sampai bersandar ke selain daripada Allah. Temui yang punya segala-galanya. Kita melakukan wiridan seperti apapun kita wiridan yang ada apa? Kalau orang awam pastinya berkata pengen lancar usaha kerja. So ketahui pengen lancar usaha bisa yakoni. Anu digerawat maha bunghar yakoni hedat bunghar. Anu bina hatena lancar lancar ekonomi tergantung. Padahal ilmu masih syariat jalankan seperti syariat seperti itu. Dan ilmu supaya ketemu di Gusti, supaya dikabul aku Gusti. Ieu mah anu teu bisa ngobul, anu teu bisa kayakeun di tepungan maksud mah kitu. Anu teu bisa ngobul, teu bisa kayakeun, teu bisa bebeungan di teangan, di tepungan, ketika salat, anu bisa ngabeungakeun, bisa kayakeun segala jenis hatena di tepungan, gak bakalan anu leuleus hate. Gak bakalan. Kekehebat benar. Tepungan anu boga anu bisa sagala aya di Allah. Tepungan ruhaniyana lewat ngaji dulu, lamun geus ngaji pasti lewat syariat ngaji hakikat Allah, ngaji babakan hakikat ngaji harus ditingkatkan. Itulah kesalahpahaman dalam diri kita. Bukan salah paham sebenarnya, mah tak mau untuk dibuka hati, tak mau karena rek ngaji babakan hakikat gak mau cerita di jamaah usana bung ditegeun sieun teu boga jamaah. Lamun ditinggal cenah karunya, cenah karunya tinggal bahasana urang mah lain. Sebagai ustaz karunya cenah masalah. Kalau ngaji sudah berkata babakan hakikat
babakan karunya. Jadi ustadna ibadah ngalaksanakeun ngajina lain karena Allah tapi karena karun kalau baita ayakeun ka ustad. Pada berarti itu dia. Nah kalau sudah babakan ini maka harus rek ngawarohe, rek awarohe karena Allah subhanahu kerja. Yang ayat di nama Allah yang goyim kalau manusia tidak ingin berubah, Allah tidak akan berubah karena manusia tetap dalam keadaan kesenangan dunia. Wajah karunia acara itu manusia coba datang seperti biasa secara manusiawi makhluk batin karunia secara syariat ayat seperti bahasa kurang baik taubat maka keras bahasa yang dibawakan ini karena kulil haq wala famurun sampai karena sana yang baik-baik obat pahit dari dahar pahit cager ke moal ayeuna urang ilmu jalan ke Allah dari sampai ke sana yang baik-baik tapi moal gak bakalan pinggak pastinya tumbang di jalan yaitu alam kegelapan alam barca aja mari liqawaratu bil hayati dunya wal mawdiha walladzina ayatul ghafil. Bila mana manusia yang selama ini di dalam hati tak ingin untuk melakukan ingin pertemuan dengan Allah, tak mau untuk mengaji babakan ayat tauhid dinul haq. Kenapa? Karena dia sudah nyaman di sini. Kita bongkar. Nyaman dengan apa? Nah, nyaman dengan makhluk. Wahai para jamaah, di sini ada peres ini. Peres ini. Karena orang sudah nyaman dengan makhluk, disitulah manusia tak ingin untuk bertemu dengan Allah. Karena ini tiga tidur. Manusia karena sudah nyaman di dalam istiqomah, karena orang mages istiqomah ngajalan ke dia, di dalam hati itu gak ada ingin bertemu, gak ada. Karena sudah nyaman di dalam istiqomah, masih bersandar kan istiqomah tinggalannya. Kan bagus kita kan lalu menuju ke Allah masih bagus mah nu aya dina hati urang teh mang isti benar ada sedikit hati rek ahad dengan Allah teh maka disebut kena siratal mustaqim kada berarti rambut 7 dibelah di kaki hese rek ngaktifkeun dina hate setiap ada kegiatan perintah Allah jeung Rasulna di luar ngaji atau di dalam ngaji itu pengen ketemu dengan Allah subhanahu susah, sangat susah. Yang terbaik kalau secara sangat bagus, super bagus. Bahkan lain kuadrat. Di dalam bagus ada kuadrat, di kuadrat ada kuadrat lagi. Karena lamun baik manusia pengen ketemu sama Allah, pengen ketemu, gak bakalan ketemu, pasti akan ketemu dengan man istiqomah. Hatena masih kene merasakan kenyamanan dengan istiqomah. Nah, ini percaya Allah harus
harus dicakar dulu, harus secara syariat yang bagus-bagus, tapi kalau di sisi Allah harus dirotokkan. Nah, masih babakan makhluk bagus, sudah bagus, tapi tingkat ke insya Allah kalau ditingkatkan di situ. Nah, sekarang istiqomah sekelas. Bila mana orang bersengaja istiqomah, bila orang terhadap istiqomah kelas. Bahkan dirinya mengatakan sudah ges ahli ibadah, ges lain bukan sekalian, ges ahli ibadah kata. Gelar namanya siapa gelarnya? Masya Allah. Gelarnya bisa wali Allah. Gelar. Bisa tidur para wali, para ulama, syuhada, solid. Gelarnya secara manusia pasti naik itu. Bisa abuya, bisa mama. Kelas besar mah masih kena dua leo, masih kena loba cengcere. Tak kalau tingkat dari para istri kelihatan istiqomah tapi ruhna. Bila mana sudah pengen ketemu sama Allah, kelihatan secara manusia memang itu masya Allah istiqomahnya. Mungkin kalau ngaji di masyarakat, aduh ibu, di kalangan masyarakat nggak bakalan mampu mungkin. Pan bulan kita yang istiqomah. Ternyata kalau ngaji di MBK istiqomah dicakar dilontokan gitu. Ternyata saya sendiri yang merasa orang masih bersandar karena istiqomah. Lamun bersandar istiqomah tapi Allah la haula wala quwwata illa billah. Allah berkehendak dan berkehendak karena Allah yang mendatangkan kita bisa ngaji, Allah yang telah mendatangkan kita bisa sholat, Allah yang selalu memberikan rezeki. Cuma kita yang kepada Allah yang tak sadar, belum menyaksikan, belum musyahad, belum syahadat hake, kekarang syahadat syariat. Bukti ke bila mana manusia dari awal pengen ngalaksanakeun wirid dicontoh. Bila mana manusia terus ngawirid pengen istiqomah atau nabi pengen sesuatu, itu bisa jawab kalau gaji ini kalau gaji masih gaji akhirat, emang gaji akhirat. Akhirat ini kacau. Lamun urang ngawirid hayang barokah, lamun urang ngawirid hayang maunah, lamun urang ngawirid hayang karomah. Begitu ya? Tong tiga kalah gitu. Murmurah kita ngawirid dengan kelihatan hayang maunah berarti hayang kawali kulin ada perkara yang tidak dimengerti dengan akal. Ternyata manusia ini pengen karomah atau pengen maunah. Kalau sudah datang maunah, gak ada di sini pengen ketemu sama Allah. Kalau sudah ketemu dengan maunah dengan keanehan, maka itu dipakai dengan dunia. Itulah kelas hikmah. Kelas hikmah itu. Karena sudah ada, karena tadi sholat getor alhamdulillah, sedekah getor alhamdulillah. Yang ada banyak tamu, banyak itu ternyata tergelincir dengan cara menarik uangnya.
itu. Awas cuma mencari kata-kata. Terus salah ya, benar. Cuman kalau ingin ketemu sama Allah, bukan ketemu sama manusia, tapi ketemu sama Allah, itu masih dalam keadaan perjalanan. Kenapa? Karena di situ ayat itu ayat sebenarnya ayat karena di situ sudah terang, fil ayat di dunia wa biha alladziina hum ayatan ghafilun. Bukti kan? Bila mana manusia sudah sampai ke sana dengan ketemu makhluk Allah yang bernama kemuliaan, memang kemuliaan dari Allah itu, tapi manusia bisa tergelincir dengan itu, bisa dengan berkah, bisa dengan maunah. Ternyata manusia itu akan merasakan nyaman di situ. Tak mau maka bila mana ada yang ngaji bahwa karena babuk dengan kelakuan pasti panas. Ya. Pasti panas. Racun. Obat akan racun. Tapi bila mana manusia ingin kembali kepada Allah, sedangkan umur harus ada di atas 50, ada di atas 30, umur gak bakalan lama, wahai para jamaah. Urusan rezeki jalankan seperti biasa saya atur. Insya Allah di situ akan ditemukan oleh Allah. Apalagi kalau sudah merasakan dengan bapak kami. Insya Allah akan tahu di sini. Allah akan lalai kepada Allah. Ini cara-cara jalan menuju Allah, cara-cara jalan ingin ketemu dengan Sang Khalik. Awas. Ini kadang-kadang orang mohon maaf bila mana yang menonton ini video, siapapun yang menonton, mungkin yang di YouTube, mungkin yang di Facebook, karena seandainya kalau itu perjalananmu, jalankanlah seperti itu. Kalau Anda ingin untuk ketemu sama Allah, di dalam hatimu itu rontokan, bukan itu tujuan. Tujuan kita hanya Allah. Karena besok atau lusa kita akan dipanggil, dipaksa oleh Allah cara memanggilnya. Idza ja'ajaluhu la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila mana ajal sudah datang, dipaksa harus keluar. Itu PSST. Akhwatnahu baghtatan, dengan kaget. Waktu nak kau pulang, sergap, pemajikan, istri, anak, harta, mobil. Wayahna aja waktu pulang sekadar baik. Irahat, engke sore. Cek Allah, pasti kaget. Sedangkan orang di dunia jangan bisa balik, kakak balik teh dengan tadi teh para makhluk akibat lalai. Nah, inilah jalan Siratal Mustaqim. Inilah jalan di handap orang selalu dibaca. Omong ke Allah teh meta selalu ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan ya Allah kepada jalan yang benar dan lurus. Ternyata ada orang yang dikehendaki Allah secara hakiki, babakan hakikat dikehendaki Gusti Allah. Balebah datang na omong minta petunjuk
tapi ada ditunjukkan tidak mau. Itulah kesalahan bulan. Itulah kesalahan makhluk. Kenapa? Karena dia sudah tenang. Kenapa? Orang ibadah. Padahal itu masih tenang secara syariat. Udah itu gelar sudah kiai, sudah ajunan, sudah mama, sudah abuya, gelar. Tapi Tuhannya memang tidak tahu secara husnudan atau sunudan. Kalau secara husnudan berarti orang tidak ternyata selama ini kami rasa belum ada yang mengenalkan lewat syariatnya para masyayikh, para guru-guru. Ternyata tiada lain Allah yang sebenarnya telah memberikan dan membimbing. Karena manusianya belum kebanyakan belum dikehendaki Allah. Bingung kan? Ini kadang-kadang kalau Allah Subhanahu wa ta'ala tadi dia wal qamar nura. Allah menciptakan bulan itu adalah menjadikan cahaya atau menetapkan cahaya mana dilali ta'lamu adalah sini supaya manusia itu ada malam dan ada siang. Malam dibicarakan oleh bulan, siang dibicarakan oleh matahari, maka akan melanjutkan ke dalam hitungan tahun tayyib. Manusia supaya sadar ke Allah, manusia supaya ingat ke Allah, jalan kembali karena yaitu di alam lahut. Karena di alam lahut lewat hitungan apa? Hitungan matahari, hari dari ke hari, bulan dari bulan ke bulan. 1 bulan 30 hari, 12 bulan adalah tahun. Jadi dari hari ke hari, dari bulan ke bulan itu Allah menciptakan bulan dan hari itu Allah menciptakan ayat dan tahunnya karena buat hitungan manusia supaya manusia sadar, makhluknya sadar, ruhanianya sadar. Wahai hamba-hambaku, wahai ayat makhluk-makhlukku, ternyata aku menciptakan matahari, ada hari dan ada siang supaya perhitunganmu besok atau lusa engkau itu akan beberapa tahunkah engkau akan dipanggil. Ternyata Kanjeng Rasulullah SAW Allah memanggilnya selama waktu 63 tahun. Itu tahun teh buat jam perhitungan umur. Itu teh tahun teh bulan teh jam perhitungan bulan urang. Itu hari teh jam perhitungan hari. Ternyata ulama tahun teh dipakai ngiringin motor. Ternyata ulama tahun teh jam kawin. Ternyata bulan teh dipakai jam gajian. Ternyata hari teh jam dipakai noe. Hari demi hari. Masya Allah. Allah menciptakan itu hari, bulan, tahun. Enggak serikat tahun kecil. Jam itu bulan hari jam anu, lain bulan hari jam ketemu sama Allah lain. Minggu ke minggu, malam Jumat jam ketemu dengan Allah bukan lain. Ternyata minggu jam ketemu dengan ulin ceng-ceremen, minggu dengan ulin
dengan air ngalasekeun Shopee minggu teh lain kata jeung Allah lain. Rohaniah itu. Poe Jumat teh lain ketemu jeung Allah, ternyata poe Jumat itu adalah jangan hawa nafsu. Ternyata ketika makmum imam ngalaksanakeun kadua, ngaku khutbah dua antara dua khutbah dimanfaatkan di situlah urang berak meta mobil meta motor waktu ngasak deudeu. Buat teu kabur meta mobil. Sia nafsu gitu. So, karena cek hadis manfaatkan ketika kita khutbah dua manusia duduklah berkhutbah, berdoalah kepada Allah, apapun akan dikabulkan oleh Allah. Dikabulkan, kadang ari urang harus nepungan anu rek merek kahayang urang, ternyata urang lain ditepungan anu bogana kalah ditepungan karena kesenangan. Dan kumaha sebab salat Jumat Allah, sifatullah dan Allah wujudullah. Disitulah kumpul hari Jumat tidak waktu dohir. Disitulah temui Allah. Saya harus pertemuan di situ. Dalam waktu seriusan kami. Pertemuan mata disitulah saat kubur. Saat narima, saat usul, disitulah manfaatkan waktu ketika si imam ke posisi khutbah, disitulah kholwat, jadikan kholwat yang ada hanya tepungan Allah di situ. Dilakukan untuk melakukan sholat Jumat, rek disuruh itu pesuruh Allah. Niat ini melakukan sholat ini, lamun bahasa cerdik Allah pesuruh. Ngalakukan sholat itu, ngalakukan sholat dua rakaat, rek dijadikan pesuruh. Lamun cek bahasa hakikatnya itu cuma berbahasa pesuruh. Tapi dilakukan secara syariat, melakukan sholat sebelum wudu, tahiyatul masjid. Itu yang selama ini kita lakukan. Bila pada sudah duduk di situlah kita melakukan seperti apa? Mungkin bisa dohir dulu, tapi bisa boleh diganti. Cara melatih dari zikir jahar, terus geus kurang kholat, belajar kholat sampai muka. Ari urang lain kholat ada di pokor masih gitu luar. Kebanyakan siga dukun kada deuk cara kholat siga kholat dikir napas kumaha katieu lain sia mah. Ayo diuji mah. Geus ka dibawa ka dieu ngomong kholat minggu. Belajar kholat, mengosongkan diri, mengosongkan dalam hati tiada lain hanya Allah. Dikir nafas terus. Dan ketinggalin nundukan dia dikir nafas. Beda, dina silana beda, dina luna beda. Kholat jalan. Bila pada kesehatan khutbah ada jawab ada, Allah bisa manggil. Berarti orang bisa di masjid, berarti bisa panggil. Bisa panggil berarti Allah khutbah. Lihat proses belajar hakikat itu, belajar adakah. Nah, disitulah pertemuan ketika imam berukuran di situ dari Allah. Engkau yang maha kaya, engkau yang memberi, engkau dengan segala-galanya, engkau maha tahu kehidupan ini. Kadang-kadang kalau tidak embung dan minta negara, video kena usaha, datang ke masjid usaha, era meminta, geus teu hayang minta era. Dilepaskan di iman dengan Yesus Allah, didiukan ke Gusti Allah, tidak salat kena Gusti Allah, di ayat orang ngeunah diuk ke Gusti Allah, ada kata naon isi ate.
eta tingkatan mah ai secara syariat hukum sok ke kuakan ya Allah naik mobil aingna teu arti gitu kemana ai sepi bae jadi bener terus sopan Allah nggak bakalan mau lah tingkat karena disitulah manusia ketemu dengan bulan dan tahu kita harus sadar ya minimal ayeuna mah disebutkeun kakarakna rezeki bekal teh kakarakna rezeki bekal ieu mah bekal semasa masih gede betaheun keneh karena Allah masih ditetepkeun keneh secara syariat. Padahal secara hakikat kira mesti mah capek mesti di dunia mah yang duit lain terakhir di kepada rumah maka mesti orang balik nah eta cek aya ngabis di pasti pemajikan orang kene ibu udah lebih kene Gusti nu ngahirupkeun anak Gusti nu urus wah itu benar kalau enggak bakal mati siut pasti mana Gusti eta mah istri abdi mencungkur aku angalungku mere manfaat Gusti ka abdi supaya abdi bisa ngecerit mere manfaat Gusti abdi mere kesenangan lewat budak cuma kun bisa kitu mah arti cara kira-kira mah abdi mah kalau kita yang makailah arti kira bingung cara aya kenal lo baru tuh rek balik ke Allah teh pasti dijatuhkan ke dosa kunaon arek dibalikeun ka Allah tanpa masih loba do kumaha mun geus dipaksa janji-janji lu teu meunang urang mah majikan masih penyakit tergantung kenapanya pasrahkan belajar memasrahkan diri engkau yang telah menyajikan engkau yang telah mendatangkan engkau telah menciptakan engkau telah menjalankan aku kenapa aku dikasih sakit itu bukan aku hanya engkau yang dikasih sakit aminah mau aku wani itu ngomong gitu dan memang gitu ruhnya ternyata orang masih tahap belajar masih bersandar karena istiqomah bersandar karena baroh tepungan nuboga barokah nuboga istiqomah kayak begini kan lamun urang tepungan ke Allah hayang istiqomah mengurangkan tepungan ke Allah hayang istiqomah pasti itu pasti hati lalu urang hayang barokah nepungan Allah harga hati pasti galak lalu urang hayang mobil tong neangan mobil teangan Allahna ge pasti harga makanya Allah ngabohong un-uni asali nu hayang mobil saha tepungan heula bos tepungan kunaon bisa karena di situ semuanya ada sih mobil nage bakalan hidup tanpa dihidupkan ke Allah mah saja mobil ngajajar ke bensinan mah sarana mobil ngajajar sabun untuk menghidupkan hidup jalan mah kehidupan Allah itu jelma bisa kehidupan Allah itu mata
kagungan Allah, urang belajar nemui Allah, liqa Rabbi. Nah, hati. Oh, ini cara nepungan Allah. Istiqomah aya, karomah aya, mujizat aya, maunah aya, barokah. Ketemu sama Allah di alam lahir, jangankan di akhirat nanti, sekarang sudah ketemu di Allah di alam lahir, sudah di Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu ngahakeun Allah sedekah Al-Qur'an ayo dibaca tapi tidak diahakeun Allah. Ngan cukup ngomong Allah itu hiji Allah ai siangan bukan sabar puasa itu Allah. Itu ngaku jadi itu Tuhan. Dia Allah menciptakan bumi dan Allah menciptakan air matahari, Allah menciptakan bulan, dan Allah menjadikan air tahun-tahun ini tiada lain, masya Allah, untuk perhitungan. Ada ini ternyata perhitungan kurang jalan terusik ke Gusti Allah. Ayeuna umur mungkin 40 sebelum berhijrah. Nah, pakai itu wal hisab. Sekarang bisa ketahuan. Urang sudah akan rumah. Ini. Entah kayak capek. Ayeuna kene urang bisa. Nah, mungkin ayeuna daripada kayak amal meninggal di ayeuna dihisab dihitung amal perbuatan urang. Lamun kena tanggal kudu kagudukeun malaikat. Tanggal kudu ka alam mahsyar heula. Ayeuna hitung, lamun ayeuna geus ka itu, geus beres kemah tiap nyodorkeun we datang di hisaban geus ieu, ini geus beres gitu kan. Akan ketahuan sekarang kalau nggak dibabakan akan ketahuan. Cek diri orang. Selama ini Mang Rijal umur 40 tahun. 40 tahun itu adalah Mang Rijal dipakai ibadah nak urang secara syariat dulu. Dipakai ibadah nak urang mungkin dari umur 25 tahun. Lalu perhitungan dari waktu ke waktu, cuma sekian tahun dipakai sholat, baru sholat itu babakan syariat. Sholat itu baru babakan syariat 20 tahun itu. Karena rohaniah nak masyarakat. Alhamdulillah di sisi koma Allah akan seperti akan gak bakal dia. Dicek oleh sama-sama umur 20 tahun sedangkan umur 27 tahun lagi. Nah, dia disebutkan mau sadar iman. Ngaji mesti pikirin ke karakter. Ngaji saya pikirin. Allah mau anak setengah. Dengan cerita dari Nabi Yahudi sejarah ada Palestina bahwa palembah ibadah 20 tahun palembah haji salati akhirnya terus diketemukan dengan cara jalan Allah dengan seketika akhirnya lagi dengan keyakinan itu Allah itu akan menerima dengan taubat-taubatmu seandainya kamu sudah meyakinkan ketemu dengan Allah terus belum menjebak untuk mengerjakan
aya hareupeun anu ngaos sorban bisa nyata geus sorban eta sorbanmu tak eta jalma eta balik di dieu dipanggil jawab kumaha balik nah geus ieu waktu balik balik teman bahasa umum udah segitu buat Allah kan lewat terus waktu balik lupa banyak pemajikan daripada sian kugus apa sian kene rumah lu maka kita resep namun tidak dari cerita ibu karena naon ngaji mau dari ya sering tapi kalau sudah keyakinan billahi ta'ala ingat iman ayeuna datang hadir di bawah Allah didudukkan Gusti Allah ayeuna ketemu urang di Gusti Allah alhamdulillah ayo coba dulu oh harus maka itu aja dulu pamina sanajan itu rahmat karena tapi lamun ayeuna ngaji di kamari Allah kesempatan urang ada kesempatan masih banyak umur teu dijalankeun maka jarang deui eta hijab nah ngaji geus babakan ini ayeuna pas rek ngaji deui da hijab muncul lewat penyakit bageus lewat pamajikan bageus lewat turun bageus lewat dari buntu bager, lewat bager, lewat surau bager, segala Allah telah mendatangkan ujian lewat itu tapi harus sadar dicakal KBRek menuju ke Gusti Allah lamun rek menuju ke syariat wahai kamu menunjukkan syariat ya tukang jayatan tong jauh teh ngajina ibu lamun arek jaya guru di tukang jayatan geus tong babakan naon ke dinya lah ngan kira kerjaan siapa cigiri lamun arek di tukang jayatan ke babakan jadi tukang ibadah nah Tuhan ya, maksudnya apa? Tapi kalau ayat ngaji pada waktunya oh no. Jalankan, tapi syariat tuh bila pada orang datang kepada kita itu yang orang silaturahmi, bila mana yang bawa pasien itu Allah sebenarnya dalam hati yang berbicara itu Allah membawa pasien. Allah datang ke silaturahmi, silat mata batas kalau datang ke orang melaksanakan guru di ilmu. Iya, Nabi bersihkan roh yang mau penyakit. Tak silaturahmi. Ilmuwan geula geus ilmuwan kekarang penyakit cokot, ieu pamula teh penyakit, geus beres penyakit geus paling bener amplop. Itu tidak ya. Karena dalam urang jadi penolong hamba-hamba Allah urang akan kerja dikerjakan selalu berperan hanya Allah anu bisa menolong Allah telah mendatangkan mohon ke Allah teh cara urang sanajan bahasa Sunda sanajan bahasa Melayu alih-alih aktif mas seperti itu sanajan bahasa Arab sanajan bahasa itu alih-alih akan belang sisi nama enggak tapi usahakan dari para jamaah siapapun yang ingin ketemu sama Allah maka goyahnya dari sekarang rontokkan dulu karena dihisab apa perbuatan kurang dihitung di alam masa dihitung kayak perbuatan kurang halus dia boleh menepi Allah ya sadarakan ternyata jangan sekali-kali kali acan wal hisab itulah wal hisab karena di dalam ma'kholak qadalika ila bihatifatil ayat liqawmi ya'lamun supaya manusia kita bihilah dari manhar wa makhlaqu bis samawati wal ard la ayat liqawmi yattaqun
ieu teh Allah nyiptakeun matahari dan bulan itu tiada lain Allah ngadatangkeun malam dan siang, terus Allah ngadam langit jeung bumi supaya jadi ciri ayat-ayatnya aku, supaya manusia sadar ke Allah, karena inilah tanpa kerja apapun, inilah ciri-ciri ayatnya Gusti Allah. Insya Allah bila manusia ingin ketemu dengan Allah, hayat motor ngalir, hayat ngalir itu. Kita kalau sadar bulanna, sadar apa ini? Sadar datang poe gawe, jadi bulan kerja sadar, datang bulan pasti ngalir gajian. Tapi maksudnya sadar, datang waktu Allah manggil, berarti tubuh orang harus bertemu dengan tubuh terus ngalir. Dan kalau ayah orang beres kerja dengan orang kerja secara manusiawi bos orang, ternyata yang di luar kerja Allah manggil lewat penyakit, nyarana tuh ayah pasien, datang rezeki ngalir lewat pasien, datang yang dari hutu, beri duit dari hutu tuh Allah rezeki lewat dari hutu, Allah tuh dari perperangan, dan kalau dari perperangan datang kali itu dari perperangan, berarti awal terjadi ngalir serius, semua benar begitu. Itu kali, Masya Allah, murah Allah, disitulah kenikmatan di Allah Subhanahu Jannatin Na'im, itulah surga kenikmatan. Boga budak bagir bagaimana rasanya, boga budak nawarok bagaimana rasanya, boga budak soleh bagaimana, rezeki ngalir bagaimana, dengan pemajikan bagir kumaha rasanya, dengan awak sehat bagaimana rasanya. Coba rasakan, lamun bicara lager segala lancar, walah ieu surga dunia, itu surga kenikmatan. Asal cerita bukan jalan Allah. Nah ini ayat surat Yunus ayat 7 telah menjelaskan lewat contohnya memberikan Allah menciptakan matahari, Allah menciptakan bulan, tiada lain hanya Allah yang sedang berperan. Kita manusia kalau disebut tidak ada apa-apa, tiada lain manusia yang disebut sifat makhluk adalah haula wala quwwata illa billah. Semoga Allah memberikan pemahaman kepada kita, semoga Allah memberi cahaya marifat kepada kita, semoga Allah membimbing dengan segala apapun kita menuju kepada Allah. Bila mana kita menikah, semoga dalam kehidupan Allah yaitu husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asbil Be